Bayangkan sebuah kota di mana kegelapan menyelimuti hati manusia, di mana suara kebenaran dibungkam, dan siapapun yang mencari cahaya dianggap musuh masyarakat. Itulah kondisi Mekah sebelum Islam datang sebagai fajar baru. Di tengah kerasnya tekanan Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, Allah menyiapkan seorang pemuda, seorang yang namanya jarang disebut, namun perannya menjadi fondasi bagi seluruh perjalanan panjang umat ini. Dialah Arkam bin Abi Arkam, pemilik rumah kecil di lereng Bukit Syafa yang kemudian dikenal sebagai Darul Arkam, tempat rahasia yang menjadi pusat pendidikan Islam pertama dalam sejarah. Simak kisahnya di channel YouTube Myraverse. Arkam bukan bangsawan besar, bukan pula pedagang terkenal. Ia hanyalah pemuda Quraisy biasa. Baru berusia 16 tahun, namun hatinya lembut dan selalu mencari kebenaran. Saat Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Arkam adalah salah satu yang pertama merasakan bahwa kalimat La ilaha illallah bukan sekadar ucapan, tapi kunci membebaskan hati dari berhala dan ketakutan. Ketika umat Islam ditekan, dicaci, bahkan dianiaya, Arkam menghampiri Rasulullah SAW dengan keberanian yang jarang dimiliki pemuda seusianya. Wahai Rasulullah, gunakanlah rumahku. Kalimat itu adalah pintu sejarah. Rumah Arkam terletak di lokasi yang sangat strategis. Di lereng bukit, jauh dari keramaian Quraisy. Pintu masuknya tidak terlihat jelas, mudah memantau siapa saja yang datang. Sempurna untuk tempat berkumpul secara rahasia. Disinilah Rasulullah mengajarkan Al-Quran pertama kali, membina para sahabat tentang tauhid, menanamkan kesabaran dan keteguhan, merencanakan langkah dakwah berikutnya. Rumah kecil itu menjadi universitas Islam pertama di dunia. Nama-nama besar Islam: Abu Bakar, Ali, Zaid, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Mus'hab bin Umair, Bilal, Habab. Semua pernah duduk dalam ruangan kecil itu. Mereka belajar langsung dari Rasulullah tanpa takut diserang. Di rumah itulah, untuk pertama kalinya, Al-Quran turun dan dipelajari secara teratur. Di rumah itulah, para sahabat belajar berdiri di hadapan Allah sebelum mereka berdiri melawan dunia. Salah satu momen paling dramatis dalam sejarah dakwah terjadi di rumah itu. Ketika Umar bin Khattab datang dengan pedang, hendak membunuh Nabi, para sahabat panik dan ketakutan. Namun Rasulullah SAW berkata dengan tenang, "Izinkan ia masuk." Saat pintu dibuka, rumah itu menjadi saksi pertobatan seorang singa. Umar masuk dengan wajah keras, namun keluar sebagai salah satu pilar Islam. Dan semua itu terjadi di dalam Darul Arkam. Setelah Umar masuk Islam, dakwah berubah dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Rumah Arkam telah menjalankan tugas sucinya. Setelah dakwah dibuka secara terang-terangan, Darul Arkam tidak lagi digunakan sebagai markas. Namun sejarah tidak pernah melupakan tempat itu. Dari sebuah rumah sederhana, lahir generasi yang mengubah wajah dunia. Nama Arkam mungkin jarang disebut. Namun jika Islam diibaratkan pohon besar, maka rumah Arkam adalah tanah tempat akar pertamanya tumbuh. Kita selalu berbicara tentang Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Namun hari ini kita belajar bahwa kadang perubahan besar tidak dimulai dari pedang, kekuasaan, atau kekayaan. Tetapi dari seorang pemuda 16 tahun yang berkata, "Gunakanlah rumahku untuk dakwah." Semoga Allah meridhoi Arkam bin Abi Arkam, pemilik rumah pertama dalam sejarah Islam. Dan semoga kita bisa belajar bahwa kontribusi kecil yang tulus bisa menjadi cahaya bagi dunia yang gelap.